Perlakuan kasar gitu. Jadi semena-mena mereka aja mau tindak kekerasan gitu ya. Jadi untuk kasarnya beda ceritakan. Ya seperti dipukulin gitu, dipukulin kalau ada salah apa sedikit dipukul gitu. Ini kan ironis bagi masyarakat ya, kita melihat sirkus yang keren, bagus, ya kan? Ya keren itu. Tapi ternyata di dalamnya seperti yang diceritakan tadi kan sedih, karena itu mengerikan dan itu nggak boleh terjadi lagi. Apalagi sekarang sampai hari ini yang namanya Taman Safari Indonesia, padahal ini sudah diviralkan, tidak terbersit pengakuan bersalah. Seakan-akan tidak ada pelanggaran HAM di situ, tidak ada perbudakan, tidak ada kekejaman yang sudah pernah dilakukan kepada mantan pemain sirkus. Sehingga menurut Melalui kuasa hukum, mereka mendorong pemerintah membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh salah satu tempat wisata binatang di kawasan Cisarua, Bogor. NTV melaporkan. Kita bahas soal laporan ex pemain sirkus bersama para narasumber yang sudah terhubung melalui saluran Zoom. Yang pertama ada Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Pak Mugianto. Selamat sore Pak Wamen. Selamat sore Mbak Nastiti. Baik, terima kasih sudah hadir Pak. Kemudian saya juga akan sapa Komisioner Komisi Nasional Perempuan Ibu Sundari Amir. Bu Sundari, apakah sudah bergabung? Baik, seperti yang kita tunggu Pak Wamen, saya izin terlebih dahulu untuk mengantarkan satu berita ini. Pemirsa, pengelola Taman Safari Indonesia keberatan disebut dalam pertemuan ex pemain sirkus dengan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia pada Selasa lalu. Menurut Head of Media and Digital Taman Safari Indonesia Group, Vinky Santika, pengelola tidak memiliki keterkaitan hubungan bisnis maupun keterlibatan hukum dengan ex pemain sirkus. Taman Safari Indonesia Group menilai permasalahan sejumlah ex pemain sirkus bersifat pribadi dan tidak ada kaitannya dengan Taman Safari Indonesia Group secara kelembagaan. Baik, kita langsung mulai dialog. Pak Wamen, saya mulai dulu dari Anda, Pak. Anda tadi dalam rekaman audio Anda mengaku sedih, Anda mengaku bahwa sesuatu yang indah ternyata di baliknya mengerikan. Sejauh ini sudah ada upaya apa yang Anda lakukan? Setelah mendapatkan informasi dari kesaksian-kesaksian dari ibu-ibu yang kemarin datang ke Kementerian Hak Asasi Manusia, kami kemudian berkoordinasi dengan beberapa pihak di dalam pemerintahan, utamanya dengan Kementerian PPPA, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Karena kalau tidak salah teman-teman dari PPPA ini juga sudah bertemu dengan mereka. Baik, apa hasilnya Pak dengan Kementerian PPPA? Kami akan mengambil langkah-langkah Mbak, tetapi yang paling penting karena informasi yang kami terima ini kan masih parsial Mbak. Masih informasi dari ibu-ibu yang kemarin datang ke kami. Baik. Nah, sementara ibu-ibu yang datang ke kami ini kan menyebut pihak lain sebagai pelaku atas apa yang kemarin mereka ceritakan, mereka alami di masa lalu. Jadi kami ingin mendapatkan informasi yang berimbang, yang lengkap dari pihak yang kemarin disebut-sebut oleh ibu-ibu itu. Jadi dan itu akan dilakukan secepatnya, mudah-mudahan minggu depan kami sudah bisa bertemu sehingga proses menuju penyelesaian itu bisa lebih cepat. Baik, jadi sejauh ini Pak, sejauh ini dengan Taman Safari Indonesia pun Anda belum bertemu atau dengan pihak Oriental Circus Indonesia? Belum pernah ketemu Mbak, belum pernah ketemu, tapi saya sudah koordinasi dengan Ibu Wamen PPPA karena sudah ada komunikasi dan kemungkinan dari Selasa atau Rabu kami akan berjumpa. Selasa atau Rabu berjumpa dengan? Dengan pihak Taman Safari Indonesia dan kami akan memanfaatkan kesempatan pertemuan tersebut sebaik-baiknya ya supaya informasi yang kami dapatkan itu benar-benar baik. Apakah pada hari Selasa atau Pak Wamen, apakah hari Selasa atau Rabu nanti pertemuan dengan pihak Taman Safari juga akan melibatkan para korban yang sudah melapor? Belum Mbak, jadi kami menurut saya kurang pas kalau mempertemukan mereka pada saat ini. Jadi secara terpisah setelah kemarin kami bertemu dengan
ibu-ibu yang bercerita sebagai korban, maka di kesempatan selanjutnya kami akan bertemu dengan pihak yang lain dulu. Jadi setelah itu akan mempertemukan mereka atau ada hal-hal lain yang akan kami lakukan, itu nanti akan kami. Baik, jadi awalnya Selasa atau Rabu minggu depan itu Anda, Kementerian HAM dan juga Kementerian PPPA akan melakukan dialog dulu terhadap Taman Safari Indonesia, pihak dari Taman Safari Indonesia. Ada beberapa nama Pak dari Taman Safari Indonesia yang sudah disebut oleh para korban dan sudah beredar beritanya. Sejauh ini apa upaya yang dilakukan? Apakah memang akan menunggu proses dialog nanti hari Selasa atau Rabu itu? Apakah sebenarnya sudah ada program-program, sudah ada rencana untuk Ya, yang kami bayangkan ya, yang kami rencanakan dan ini kami diskusikan di kantor adalah ada hal mendesak yang perlu kita persiapkan, yang perlu kami persiapkan. Antara lain adalah misalnya untuk melakukan intervensi terhadap trauma yang mereka alami. Karena kalau dari cerita kemarin ya, Mbak Nah, Pak Wamen? penyiksaan. Pak Wamen, maaf, baru saja audionya tidak terdengar Pak, boleh diulang? Intervensi apa yang akan dilakukan? Ya, intervensi perlu segera dilakukan. Ada hal-hal yang perlu segera dilakukan. Antara lain adalah untuk melakukan intervensi terhadap trauma yang mereka alami. Jadi ketika kemarin ibu-ibu itu bertemu dengan kami, mereka menangis, mereka bercerita sambil menangis, meneteskan air mata, berhenti berbicara karena ya, saya sudah lama berinteraksi dengan para korban kekerasan, korban pelanggaran HAM dan lain-lain, dan saya tahu ini ada persoalan trauma dari ibu-ibu yang datang kemarin dan harus ada intervensi segera. Itu yang salah satu poin yang kami bahas juga dengan Kementerian PPPA dan mungkin nanti bisa melibatkan pihak-pihak lain. Tapi tentu saja hal tersebut juga harus nanti kita menunggu dari para korban, apakah mereka memang membutuhkan itu atau bagaimana. Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua yang menurut saya juga penting ya, adalah ketika kemarin mereka mengatakan bahwa mereka kehilangan identitasnya. Mereka mengalami keterputusan komunikasi, relasi dengan keluarga mereka. Mereka tidak tahu mereka itu asalnya dari mana, keluarganya siapa, dan sebagainya. Beberapa sudah ketemu, tapi beberapa yang lain kemarin itu belum ketemu karena mereka mengatakan mereka diambil ketika mereka masih kecil. Ya, ketika mereka masih kecil diambil dari rumah atau diserahkan orang tuanya. Tapi setelah itu kan kemudian mereka incommunicado, tidak bisa berkomunikasi dengan keluarganya karena berada di dalam lokasi di tempat oriental sirkus karena latihan, kemudian show dan sebagainya, latihan lagi, latihan, show itu. Jadi Poin nomor 2 yang baru saja Anda sampaikan, Pak Wamen, ini kan artinya sudah berlangsung puluhan tahun. Saya nanti akan menanyakan kenapa korban baru melapor, mungkin sudah ada dialog antara Anda dengan para korban yang melapor secara langsung. Tapi dengan mereka dibawa sejak umur sangat belia sekali, umur 5 tahun bahkan. Selama sirkus itu berlangsung, apakah memang tidak ada upaya dari otoritas tempat untuk melindungi hak-hak mereka, para pemain sirkus ini? Nah, itu justru pertanyaannya. Tapi saya membayangkan ini konteksnya adalah Indonesia pada tahun 70-an, tahun 80-an ya. Ketika kita masih dalam situasi yang tertutup, kemudian diskurs soal hak asasi manusia juga tidak seperti sekarang. Sehingga bisa jadi mereka semua menganggap itu sebagai sesuatu yang kewajaran. Dan ini kan memang juga tertutup, Mbak. Tapi lebih dari itu, penting bagi kami itu untuk memastikan mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan komprehensif dari pihak Taman Safari Indonesia yang kemarin dilaporkan. Apakah itu benar, mengapa ini dilakukan, dan sebagainya, dan sebagainya. Baik. Saya yakin ketika kami mendapatkan informasi dari kedua belah pihak, itu jalan menuju penyelesaian itu lebih memungkinkan untuk lebih visible, lebih bisa kita lihat. Koreksi jika saya salah, Pak Wamen, Taman Safari Indonesia baru beroperasi tahun 81. Kalau mereka sudah menjalankan sirkus dari tahun 70-an, apakah memang pihak yang menggunakan jasa mereka sebagai sirkus itu bukan hanya Taman Safari Indonesia saja? Saya menduga seperti itu, karena yang mereka sebutkan kan Oriental Circus Indonesia. Jadi mereka menyebut mereka ada
di show di Lampung, ada di Bandung, di tempat-tempat lain. Nampaknya pada periode tersebut itu mereka memang tour. Mungkin seperti yang kita lihat sekarang ini, ada atraksi-atraksi sirkus di kabupaten mana seperti itu, dan itu sebelum ada Taman Safari Indonesia mungkin. Baik, apakah ini hukum tidak mengenal kadaluarsa, Pak Wamen? Apakah ini nantinya kita tidak ingin mendahului prosesnya nanti seperti apa, tapi apakah akan diambil keterangan juga selain dari pihak Taman Safari Indonesia dan juga selain Oriental Circus Indonesia? Kemungkinan ada pihak-pihak lain yang terlibat? Maksudnya siapa? Saya kurang tahu siapa yang terlibat. Makanya sekali lagi kami masih perlu waktu untuk melakukan pendalaman ya tentang hal ini. Tetapi menurut saya memang ini harus ada sinergi dan koordinasi berbagai pihak, dan terutama pemerintah, terutama kami. Kami ini kan kementerian, ya, Kementerian Hak Asasi Manusia. Ini kan kementerian yang oleh peraturan Presiden, oleh Bapak Presiden ditugaskan sebagai penanggung jawab ya urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia. Nah, kami harus memastikan ada perlindungan HAM, ada pemenuhan HAM seluruh warga negara. Makanya kami menganggap persoalan ini sangat serius. Nah, soal kedaluarsa dan sebagainya tadi ya, saya pikir itu nanti masuk ketika sudah masuk wilayah hukum. Tapi memang dari testimoni kemarin itu kan sudah terjadi lama, sejak tahun 70-an kalau yang kemarin disampaikan ke kami, ada 75 ya. Itu kan belum ada undang-undang hak asasi manusia pada waktu itu, karena undang-undang hak asasi manusia baru ada tahun 99. Tetapi kan pada periode tersebut kita sudah punya KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana praktek-praktek yang kemarin diceritakan tentang tindak kekerasan itu sudah masuk delik pidana. Itu artinya sudah ada aturan yang melarang tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh siapapun. Baik. Tapi menurut saya kalau memang keluarga korban kemarin juga menyatakan soal aspek keadilan, ya, mereka juga ingin supaya pelakunya bertanggung jawab. Nah, kami ini kan eksekutif, kami bertanggung jawab melindungi, memenuhi hak asasi manusia. Jadi proses hukum kalau memang korban menghendaki ya monggo silakan ditindaklanjuti. Baik, pengakuan dari para korban tadi juga Anda mengatakan bahwa ini sangat tidak mudah untuk menyampaikan masa lalu yang sangat menyakitkan. Mereka mengaku pernah dipasung, diikat pakai rantai besar, kemudian juga disetrum, dipaksa untuk menelan kotoran gajah. Ini kan semuanya sangat berat untuk disampaikan. Tapi proses dialog akhirnya kemarin juga disampaikan kepada Anda Pak Wamen. Apakah juga mereka selama ini memendam cerita ini, ada alasan khususnya? Tapi jawabannya ditunda dulu, Pak Wamen. Kami kembali usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan dialog, saya masih bersama Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto, dan nanti akan bergabung melalui sambungan Zoom Komisioner Komisi Nasional Perempuan Sundari Amir. Pak Wamen, kita lanjutkan. Dari kemarin laporan para korban kepada Anda, Pak, apakah bagaimana mereka kemudian selama ini memendam semua cerita itu dan baru cerita sekarang, baru ketemu sekarang, baru melapor saat ini? Kemarin kami tidak mendapatkan informasi soal itu, Mbak. Tidak kami tanyakan. Jadi soal mengapa mereka baru datang ke kami, karena memang kami tidak tahu. Ya, kami mendapatkan informasi soal ini itu dari media sosial. Ketika teman-teman menghubungi saya, Pak Wamen, ini ada berita viral ini dan sebagainya, yang kemudian saya dihubungi oleh pengacara para ibu-ibu ini, Pak Muhammad Soleh. Ya, nah setelah itu karena ini persoalan serius, jadi kami terima mereka. Kami agendakan dan bertemu hari Selasa 3 hari yang lalu. Baik, yang tadi Anda bilang Pak bahwa intervensi itu harus disegerakan karena ada trauma yang melingkupi para korban ini. Tapi kenapa kita harus nunggu minggu depan Pak untuk memberikan perlindungan itu? Tidak, yang minggu depan itu adalah rencana pertemuan dengan pihak Taman Safari Indonesia, Mbak. Kalau soal pemulihan, soal Pak Wamen? Mohon maaf, suara Anda hilang lagi Pak Wamen. Kalau untuk perlindungan korban saat ini sudah dilakukan Pak? Untuk perlindungan korban sampai kemarin tidak ada permintaan terkait hal tersebut. Ya, untuk perlindungan, kalau yang dimaksud adalah perlindungan fisik. Tetapi perlindungan mental, soal trauma itu menurut saya yang penting. Pemulihan Mbak ya, pemulihan psikologis itu yang menurut saya penting.
Tapi kan kita juga tidak bisa sepihak. Jadi ibu-ibu tersebut harus punya kesadaran untuk mendapatkan layanan penguatan psikologis tersebut. Jadi kami akan segera komunikasi lagi dengan para pengacara. Tapi nampaknya kan juga sibuk itu teman-teman itu, ibu-ibu itu. Tapi ini penting, kami sadari penting, ini urgent dan memang harus. Baik. Tapi Anda tidak menyampaikan itu, Pak, tidak mengusulkan itu kepada kuasa hukumnya untuk mencari atau melangsungkan proses trauma healing kepada para korban? Itu bahkan tidak disebut sebetulnya. Itu adalah dari pembacaan saya ketika ketemu dengan mereka. Yang mereka sebutkan, ya, yang urgent itu adalah soal identitas. Kemudian yang kedua soal pencegahan keberulangan, jangan sampai terjadi lagi. Dan yang selanjutnya adalah soal ganti rugi segala macam, itu yang mereka sebutkan, termasuk aspek keadilan. Soal somasi sebelumnya yang sudah dilayangkan atau tuntutan ganti rugi seperti apa ceritanya, Pak Wamen? Tidak disebut kepada kami. Ini kan soalnya mereka bercerita tentang dampak dari pekerjaan mereka, itu kan kemudian berimbas pada kondisi mental, psikologis, dan fisik mereka. Ini yang disebut ketika mereka berbicara soal ganti rugi segala macam, termasuk ketika mereka mengatakan bahwa kami ini bekerja, Pak, tiap hari, tiap malam, tapi tidak pernah menerima gaji. Sampai sekarang? Jadi itu tuh juga mereka menyatakan seperti itu, tidak pernah digaji. Ketika saya tanya, yang mereka terima kemudian apa? Ya katanya ada uang saku segala macam yang jumlahnya tidak signifikan. Pak Wamen, mohon maaf, mohon diluruskan, Pak. Oriental Circus Indonesia ini apakah masih beroperasi dan apakah para korban ini sekarang masih bekerja atau masih terlibat dalam Oriental Circus Indonesia itu? Saya pikir Oriental Circus Indonesia masih bekerja. Saya tidak tahu, makanya itu nanti penting ketika ketemu dengan Taman Safari Indonesia. Tetapi mereka yang datang ke Kementerian Hak Asasi Manusia itu semuanya sudah tidak lagi bekerja di sana. Sudah tidak lagi bekerja. Ada yang tahun 97, ya, ada yang sampai tahun 2010 ada kemarin yang datang tahun 2010. Jadi memang sudah lama, tapi juga ada yang tidak lama juga karena 2010. Baik. Sebenarnya ada berapa banyak Pak Wamen yang melapor? Korban ini ada berapa banyak? Yang kemarin datang ke kami, kalau tidak salah ada 8 orang. Ya, ada 8 orang, kemudian disampaikan oleh ibu-ibu kemarin bahwa ada sekitar 20 yang mengalami persoalan serupa dan sebetulnya ingin melapor juga, tapi secara teknis kemarin tidak bisa datang ke Kementerian Hak Asasi Manusia. Baik. Pak Wamen, kemarin, mohon maaf, ini kan ada foto-foto kemarin juga yang ditunjukkan ya, proses, apakah itu bagian dari pertunjukan, atau itu bagian dari latihan, atau apakah ada foto-foto yang mohon maaf yang dituduhkan yang disampaikan kepada mereka, yang mereka pernah dirantai dengan rantai besar, pernah disetrum, apakah ada foto-foto yang membuktikan itu semua kemarin dilakukan terhadap mereka, atau luka kemarin lebam? Kalau luka-luka di tubuh kemarin disebutkan ya, bekas luka-lukanya hitam ya, ada yang bekas jatuh, kemudian pinggangnya katanya patah segala macam karena jatuh dari ketinggian dan tidak mendapatkan pelayanan yang memadai segala macam, itu diceritakan. Tetapi ini kemarin saya membayangkan ya, dari ini kan mereka memang trauma, ini pengalaman yang mereka alami sesuai dengan yang diceritakan, itu kan memang susah untuk diceritakan kembali. Jadi kemarin saya juga nggak begitu tega sebetulnya untuk mengekspos lebih dalam ya apa yang mereka alami. Tapi makanya saya berkali-kali kemarin itu minta maaf ke mereka karena terpaksa harus meminta ibu-ibu sekalian berbicara secara langsung karena kami perlu mendengar secara langsung dari para korban tersebut dan tidak hanya percaya dari yang beredar di media. Karena tahu menceritakan lalu yang pahit itu bisa menimbulkan trauma, retraumatisasi. Kita juga yang mendengar ceritanya sangat tidak tega, sangat miris Pak Wamen. Tapi apakah dari kemarin Anda melibatkan Komnas Perempuan, Pak? Belum, Mbak. Kami belum melibatkan Komnas Perempuan. Baik. Saya sudah ada Mbak Sundari Amir, Komisioner Komnas Perempuan. Mbak Sundari, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih, selamat malam. Maaf tadi. Nggak apa-apa.
harus Mbak, pindah ke laptop. Anda nggak dilibatkan nih sama Pak Wamen tadi, karena sudah ada Kementerian PPPA. Mbak Sundari mohon diluruskan, tahun 97 Anda sudah membuat ini ya, rekomendasi soal eksploitasi pemain sirkus ini. Seperti apa saat itu follow up-nya? Iya, terima kasih. Dari para korban memang langsung datang mengadu ke Komnas Perempuan di Januari 2025 ya. Kemudian dengan apa-apa yang disampaikan oleh korban dan ada beberapa dokumen disampaikan kepada Komnas Perempuan, sehingga Komnas Perempuan memberikan rekomendasi, klarifikasi maksud kami, klarifikasi kepada OCI yang sekarang itu mungkin tidak ada lagi ya di TSI. Tapi sejak Maret 2025 itu sampai sekarang belum ada tanggapan dari ownernya TSI gitu. Oke. Tapi dari Komnas Perempuan sempat ketemu dengan pihak Taman Safari Indonesia, bahkan ada korban yang menyebut nama salah satu pemilik ya. Iya. Kebetulan dari korban mengatakan bahwa ownernya OCI itu adalah juga owner daripada Taman Safari. Tapi kami kan belum langsung bertemu ya, dengan surat klarifikasi saja, tapi belum ada respon sampai saat ini. Kalau dari pihak Safari mengatakan ini dua entitas yang berbeda. OCI sendiri, kemudian Taman Safari Indonesia juga berbeda sendiri begitu, dua entitas yang berbeda. Jadi artinya secara hukum juga mereka, badan hukumnya juga berbeda. Tapi ternyata pengakuan para korban, dua entitas ini sebenarnya satu gitu ya? Satu manajemen. Baik. Jadi kronologisnya mohon dikoreksi Mbak Sundari, para korban ini sebenarnya datang dulu ke Komnas Perempuan ya, baru kemudian kemarin ke Kementerian HAM. Kalau yang kami pahami, korban-korban itu awalnya di tahun 1997 sudah ke Komnas HAM. Baik. Ya, Komnas HAM dulu ya. Setelah itu mereka juga lapor polisi. Kemudian lapor polisi. Waktu itu Komnas HAM juga sudah memberikan rekomendasi kepada beberapa instansi terkait ya, ada 3 instansi. Itu kalau tidak salah Kementerian Diknas, Menpora dan juga Kepala Pusat Koperasi AU. Hanya saja rekomendasi itu tidak ada hasilnya, tidak ada tindak lanjut. Dan kemudian laporan polisi ke polisi juga di SP3 seperti itu. Sehingga mereka tahun 2023 kalau tidak salah menurut mereka datang lagi ke Komnas HAM untuk menanyakan bagaimana tindak lanjutnya kok belum ada gitu. Lalu Komnas HAM bilang kami sudah membuat rekomendasi. Jadi mereka tidak bisa menindaklanjuti itu lagi. Sehingga mereka kalau tidak salah mereka bergabung lagi. Kemudian tahun 2024 itulah mereka 2025 itulah di awal mereka baru datang ke Komnas Perempuan. Seperti itu. Baik. Ya. Saya lempar dulu ke Pak Wamen. Pak Wamen boleh dijawab Pak, tahun 97 sebenarnya para korban itu sudah melapor ke Komnas HAM, kemudian ada 2003 dan terakhir kemarin 2025 melapor ke Anda. Apakah sebelumnya Pak Wamen pernah mendengar 97 ada kasus ini? Pak Wamen, silakan. Mohon maaf, audionya belum terdengar Pak. Ya, silakan. Halo, ya. Kementerian Hak Asasi Manusia kan baru Mbak ya. Kementerian Hak Asasi Manusia itu baru dibentuk oleh Presiden Prabowo 21 Oktober yang lalu. Jadi, sebelum ada Kementerian HAM, ada Kementerian Hukum dan HAM Pak. Anda bagian dari situ Pak. Kementerian Hukum dan HAM. Tapi saya belum berada di sana Mbak. Ya, saya belum berada di kementerian ini. Nah, yang jelas Kementerian Hak Asasi Manusia itu memang baru menerima informasi terkait kasus ini beberapa minggu terakhir ketika peristiwa ini sudah viral di berbagai media
di berbagai media, dan bertemu secara langsung itu baru pada hari Selasa tanggal 15 April yang lalu. Baik. Dan kalau tadi disampaikan kita belum bicara dengan Komnas Perempuan, memang belum. Jadi baru setelah pertemuan mendengarkan testimoni dari para korban kemarin, kami merasa perlu mengkoordinasikan penyelesaian soal ini dengan kementerian lembaga terkait. Yang pertama memang dari pemerintah. Makanya kemudian saya berkoordinasi dengan Kementerian PPPA, dan saya sudah mulai komunikasi dengan teman-teman dari Komnas HAM, dan sekarang akan dengan Komnas Perempuan, karena ini tidak bisa diselesaikan oleh Kementerian HAM sendiri. Tapi lebih dari itu, Mbak, yang paling penting adalah kami ingin mendengar keterangan, informasi dari pihak Taman Safari Indonesia yang kemarin disebut-sebut oleh ibu-ibu yang datang ke kantor kami. Iya. Karena Taman Safari manajemennya, tempatnya, lokasinya ada di situ, Pak. Saya rasa bukan hambatan ya untuk langsung mencari informasi langsung ke pihaknya. Terakhir saya ingin ke Mbak Sundari. Mbak Sundari, apakah dari korban ini ada alasan tertentu kenapa baru cerita sekarang setelah tahun 97, 2003 tidak ada follow up? Kenapa baru sekarang, Mbak Sundari? Silakan. Iya. Kalau dari korban mengatakan bahwa karena tidak ada tindak lanjut ataupun dari beberapa kementerian yang direkomendasi oleh Komnas HAM, dan juga dari polisi kan sudah SP3 gitu, seperti itu. Iya. Baik. Kemudian juga ketika kemarin dialog dengan Pak Wamen, kan wajah mereka terekspos ya. Padahal cerita-cerita yang disampaikan itu bikin miris gitu. Apakah memang tidak ada niatan untuk mengaburkan atau kemudian menyamarkan nama-nama mereka? Bagaimana sebenarnya perasaan mereka dalam menyampaikan hal-hal itu dengan wajah yang sangat terekspos, Mbak Sundari? Iya, kalau kami dari SOP yang ada di Komnas Perempuan memang kami selalu ada inisial seperti itu, ada di namanya korban ya, untuk dilindungi seperti itu. Baik, kenapa ini saya tanyakan, kemudian apa gitu perlindungan untuk korban itu apa gitu? Kalau tadi dari Pak Wamen mengatakan kuasa hukumnya aja tidak menyampaikan apakah mereka minta perlindungan ke LPSK misalnya. Dari Kementerian Perempuan mungkin ada informasi terkait itu? Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi tentang perlindungan terhadap para korban seperti itu. Kami baru hanya menyampaikan surat klarifikasi saja yang belum direspon sekarang. Terima kasih. Semua harapan sekarang tertuju pada Anda, Pak Wamen, kepada Kementerian HAM yang baru dibentuk ini, bahwa Kementerian HAM, bahwa negara adalah berpihak kepada korban. Ini sangat tidak mudah untuk menceritakan berbagai peristiwa trauma itu. Tadi Anda mengatakan sendiri bahwa ini peristiwa menyedihkan, mengerikan. Kami mohon minggu depan kita akan bertemu lagi, sudah ada langkah-langkah hukum ataupun cerita yang lebih komplit begitu terkait dengan pihak-pihak yang kemungkinan akan diperkarakan. Mbak Sundari, Pak Wamen, terima kasih. Kita ketemu lagi dengan kesempatan. Selamat sore, sehat selalu. Selamat sore, terima kasih kembali. NTV Prime masih akan kembali usai jeda pariwara berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami.